Potensi wakaf sangat besar di negara kita. Karena itu peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang hari ini menjadi bagian penting, bukan hanya meningkatkan awareness, kepedulian, literasi dan edukasi masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah, tetapi sebagai upaya memperkuat rasa kepedulian dan solidaritas sosial untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial di negara kita. Presiden Jokowi canangkan wakaf uang. Maaf 1000 maaf, 1 rupiah pun saya tidak akan mau ikut. Nah, wakaf ini tentu dikelola secara hati-hati. Harus untung, karena kalau rugi siapa yang nanggung? Begini, harusnya kita apresiasi negara ini. Negara mulai mencoba menerapkan kaidah-kaidah Islam dalam hubungan dengan masyarakat Islam. Dan wakaf itu bukan trading, bukan untung rugi. Wakaf itu pelepasan sukarela. Kita bicara substansi, jangan bicara teknis lembaga. Kemana tujuan? Yang diaturkan tujuannya. Substansinya wakaf itu tujuan. Kalau dia dipakai tujuan untuk kemaksiatan, itu baru haram. Ini kan soal ibadah. Orang yang mewakafkan sesuatu, dia berkaitan dengan Tuhannya, bukan berkaitan dengan siapapun. Kita baca dulu konsep wakaf dulu, Pak. Berbeda dengan negara asal memberikan komentar lalu dibenturkan niat baik negara ini. Ini yang keliru. Mohon izin, menurut hemat kami bahkan Ustadz Tengku Zulkarnain mestinya juga menjadi di antara yang paling mendukung CWLS ini dan ikut mensosialisasikan dengan baik. Concern-concern yang tadi disampaikan oleh Ustadz Tengku Zulkarnain juga sudah dipertimbangkan, termasuk dalam hal nazir, betul-betul menjaga keamanan, menjaga keutuhan, menjaga produktivitas dari cash wakaf yang diberikan oleh wakif, dan nazir harus mengelola itu dengan baik, dengan akuntabel, dengan transparan, dengan produktif untuk kepentingan umat. Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, sudah saatnya kita memberikan contoh praktek pengelolaan wakaf yang transparan, yang profesional, yang kredibel, yang bisa dipercaya, dan memiliki dampak yang produktif bagi kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi umat Islam. Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Brand Ekonomi Syariah yang dicanangkan Presiden Joko Widodo mendapat penolakan dari mantan Wakil Sekjen DPP Majelis Ulama Indonesia, Tengku Zulkarnain. Secara tegas, Tengku Zulkarnain memastikan tidak akan ikut bagian dalam Gerakan Nasional Wakaf Uang yang digaungkan pemerintah. Presiden Jokowi canangkan wakaf uang. Maaf 1000 maaf, 1 rupiah pun saya tidak akan mau ikut. Tegas Tengku Zulkarnain lewat akun Twitternya pada Senin 25 Januari 2021. Bukan tanpa alasan dia menolak gerakan tersebut. Ia takut gerakan yang sejatinya bertujuan memperkuat kepedulian dan solidaritas untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial itu justru akan berujung seperti kasus korupsi di sektor BUMN. Seperti diketahui, Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Brand Ekonomi Syariah diresmikan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin 25 Januari 2021. Peresmian itu turut dihadiri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Ketua Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Gubernur Bank Indonesia, beserta sejumlah kepala daerah. Presiden berharap wakaf tak cuma terbatas untuk tujuan ibadah, tetapi juga sosial dan ekonomi. Sebab potensi aset wakaf setiap tahunnya mencapai angka 2.000 triliun rupiah. Sedangkan potensi wakaf uang diyakini mampu tembus 188 triliun rupiah. Peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang bukan hanya meningkatkan awareness, kepedulian,
literasi, dan edukasi masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah. Tetapi sebagai upaya memperkuat rasa kepedulian dan solidaritas sosial untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial, ujar Presiden Jokowi. Presiden Jokowi menekankan pentingnya memperluas cakupan pemanfaatan wakaf agar tidak lagi terbatas untuk ibadah saja, tapi pemanfaatannya bisa dikembangkan lagi ke tujuan sosial ekonomi. Pada kesempatan yang sama, Ma'ruf Amin mengatakan GNWU merupakan salah satu program pengembangan ekonomi syariah yang bertujuan untuk mendukung percepatan pembangunan nasional. Menurutnya, berbagai program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah terus didorong untuk diimplementasikan secara terintegrasi melalui sinergi dan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan, baik kementerian atau lembaga anggota Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah maupun institusi lainnya, kata Ma'ruf Amin. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan Gerakan Nasional Wakaf Uang atau GNWU merupakan petanda dimulainya transformasi pelaksanaan wakaf. Transformasi wakaf tersebut, kata Ma'ruf, tidak hanya terpaku pada bidang sosial. Gerakan Nasional Wakaf Uang yang dicanangkan oleh Bapak Presiden menandai dimulainya transformasi pelaksanaan wakaf yang lebih luas dan modern. Kata Kiai Haji Ma'ruf Amin di acara peluncuran GNWU dan peresmian brand ekonomi syariah tahun 2021 oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Senin 25 Januari 2021. Ma'ruf menjelaskan, sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, harta benda wakaf diperluas tidak hanya benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, tetapi juga meliputi benda bergerak berupa uang dan benda bergerak selain uang. Ma'ruf yang juga merupakan Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah mengatakan, umat Islam di Indonesia sudah lama mempraktikkan wakaf dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan menurut Badan Wakaf Indonesia atau BWI, kata dia, potensi wakaf Indonesia dapat mencapai 180 triliun per tahun. Namun potensi wakaf yang besar ini belum dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Selain itu, pemanfaatan wakaf masih lebih banyak digunakan untuk bidang sosial peribadatan, yaitu untuk penyediaan masjid, madrasah, dan makam, kata Ma'ruf. Seiring dengan pencanangan GWNU, kata dia, pengelolaan wakaf pun akan dibenahi terutama untuk wakaf benda bergerak. Pembenahan tata kelola ini diinisiasi oleh KNEKS dan BWI. Sementara Sri Mulyani menuturkan, total wakaf tunai yang terkumpul dan dititipkan di bank sebesar 328 miliar rupiah hingga 20 Desember 2020. Sedangkan proyek PEF wakaf sebesar 597 miliar rupiah. Menurutnya, upaya itu juga sejalan untuk terus meningkatkan instrumen pembiayaan yang berbasis syariah agar semakin meningkat dan diminati masyarakat. Tahun ini, Kemenkeu juga meningkatkan surat berharga syariah nasional yang dihubungkan dengan berbagai proyek, di mana pada tahun ini akan lebih dari 2,7 triliun rupiah proyek-proyek yang didanai melalui surat berharga syariah negara yang berbasis proyek. Ini peningkatan luar biasa. Dari 2013 hanya satu kementerian yang menggunakan SPSN Project. Sementara sudah ada 11 kementerian yang ikut serta dalam penggunaan instrumen SPSN, kata Sri Mulyani.